Iya, Pak Teguh, selamat pagi. Terima Pagi ya. kasih. Ya. Saya mau tanya terkait MNCN, Pak. Saya sendiri udah pegang MNCN di harga 905 Sekarang berapa? dan sekarang 810. Loh, kagak naik-naik ya? Enggak. Oke. Lama ya Dan Pak ya nunggunya ya? ya, tapi untungnya saya baru pegang 5% dari total porto, Pak. Masih bisa Ya, nambah, masih bisa nambah. ya kenapa saya waktu itu putusin buat beli karena di kuartal kedua Bagus. labanya dia naik dan ROE yang 15%. iya, dan yang bikin saya suka lagi asetnya naik tapi kenaikannya dari ekuitas dan liabilitasnya ini turun, Pak, karena utang bank jangka panjangnya juga Turun. mungkin udah dibayar dari 2 triliun ke 1,2 triliun. Dan yang jadi pertanyaan saya, mungkin karena track record manajemennya yang kurang baik, padahal kinerjanya baik dan valuasinya juga saat ini PE-nya 6 dan PBV-nya 0,7. Apakah track record manajemen yang kurang baik itu bisa diproteksi dari kinerja yang baik ini, Pak? Bukan terproteksi, apa namanya, price in. Kan Iya. kinerjanya bagus, valuasinya murah. Jadi ya meskipun manajemennya kayak gitu ya nggak apa-apa lah. Udah barangnya bagus Iya. kok, ya kan seperti itu. Iya, gitu. Saya jawab Iya. ya pagi Fari. Iya. Nah, Makasih, Pak Teguh. sebenarnya ini saya sudah sering cerita. Jadi grup MNC ini kan saya udah sering ngomong ini, tapi saya sampaikan sekali lagi. Jadi grup MNC keahlian mereka itu adalah bukan di pengelolaan perusahaan itu sendiri, melainkan di uh, investment banking. Apa itu investment banking? Investment banking adalah mencari uang dari pasar modal dengan cara IPO, private placement, right issue. Intinya nerbitin saham, dijual ke investor, perusahaan kemudian dapat duit. Haritanu Sudibyo itu mungkin adalah orang Indonesia yang paling ahli dalam hal itu. Paling ahli. Itu nggak gampang, tapi dia jagonya di situ. Nah, secara kinerja perusahaan-perusahaannya sendiri, grup MNC ya, dulu namanya grup Bakti, sekarang namanya grup MNC, itu inti bisnisnya itu ada 3. Media, jasa keuangan termasuk bank, tapi kan ada juga aset manajemen, sekuritas, dan segala macam. Dan yang terakhir adalah properti. 3 ini aja. Dari 3 ini ya, hanya media yang cuan. Hanya media yang cuan. Properti masih tekor, jasa keuangan juga sama. Tapi sekali lagi, kenapa Haritanu tetap kaya? Karena keahliannya di melakukan investment banking itu tadi. Tadi barusan saya sudah cerita bahwa BABP right issue dapat duit 4 triliun rupiah. Cara nyari duit itu di situ, Pak. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ngandelin profit dari MNCN segala macam, lama lah. Repot lah. Harus gaji karyawan apa segala macam. Harus hubungan dengan artis segala macam. Udah gitu ya nggak nyampe 4 triliun juga kan laba bersihnya. Itu 4 triliun bersih loh. Nggak usah dibayar lagi dan nggak ada bunga dan nggak ada apa gitu. Udah gitu bank induknya ya BHIT itu apa itu? MNC Investama right issue. Terus apalagi right issue, private placement. BMTR kemarin private placement yang kemudian diambil sama Pak Lokeng Hong dan seterusnya. Nah, jadi sumber pendapatan semuanya dari situ. Nah sekarang kita ke MNCN. MNCN ada aksi korporasi nggak? Right issue misalnya? Nggak ada. Ceritanya bagaimana sekarang? Media ini bagaimana sih, lagi booming nggak? Nggak juga. Kenapa yang dikerek sahamnya naik itu BABP? Kenapa bukan MNCN? Karena lagi rame bank digital. Bukan media digital. Nggak laku media digital sekarang ini. Meskipun sebenarnya media itu sekarang udah serba digital kan. Udah ada YouTube segala macam. Udah nggak kayak dulu cuman TV sama koran doang. Nah, jadi gini Pak, jadi apa kalau misalnya investor retail kayak kita nih, misalnya katakanlah kita pakainya bukan value investing, tapi kita pendekatannya bandarmologi atau apalah, yang macam-macam seperti itu, kita beli itu saham-saham apa namanya bank-bank digital itu, hasilnya mungkin cuan. Yang dilakukan oleh Haritanu, ya dia bukan beli agro, dia bukan beli saham-saham yang nggak jelas itu, dia kerek sendiri itu saham bank kecil punya dia itu, dikasih stempel digital, ya kan? Dikasih stempel nih, ini bank bakal jadi digital nih, lu harus beli sahamnya. Naik tinggi, right issue, jeder, dapat 4 triliun. Saya kasih
Saya tanya sama Pak Givari, Sob, kalau kita investor retail, gimana caranya biar bisa dapat 4 triliun seperti itu? Harusnya yang bikin seminar itu Pak Hari itu. Kalau model-model saya kayak gini, receh lah mainnya. Nggak akan bisa dapat berapapun gitu loh. Paling gede berapa sih? Ya kan? Nah, tapi di situ keahlian beliau ini nih. Luar biasa. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu, cuma beliau saja. Nah, balik lagi ke MNCN. Karena sekarang cerita media ini nggak ada yang bisa digoreng, nggak ada yang bisa bahasanya dipom-pom, nggak ada. Media itu gitu-gitu aja lah. Terus kedua, ya karena itu maka tidak ada, sebenarnya gini, dulu beberapa tahun yang lalu ketika MNC ini lagi dikerek naik sampai 1.600 apa 1.700, coba lihat historisnya Pak Givari, pernah loh setinggi itu tuh. Nah pas harganya tinggi kayak gitu, private placement. Nerbitin saham baru, dapat lagi 100 miliar. Gampang banget loh nyari duitnya gitu loh. Heran saya. Cuman jualan kertas doang. Bahkan bukan kertas, cuman angka-angka doang kan. Istilahnya di monitor, tapi duitnya beneran. Sekarang ini nggak ada cerita-cerita seperti itu, jadi nggak dikerek sahamnya. Nah, beberapa saham yang memang investor tuh sudah sejak awal tuh sudah hafal. Kalau kagak dikerek, kagak naik, akhirnya mereka nggak mau masuk gitu. Meskipun kinerjanya bagus segala macam. Itu yang bikin MNCN jadi susah naiknya. Beda sama misalnya tadi kita bilang saham batubara, saham INKP, atau saham TSPC dan seterusnya. Kalau nanti kondisi pasar sudah lebih baik, nggak usah digoreng naik sendiri. Karena investor kemudian belanja. Tapi MNCN ini kalau hari tandunya belum masuk, nggak akan naik gitu. Nah, tapi bisa nggak dia nanti akan naik sendiri? Bisa aja sih sebenarnya nanti kalau pas akhir tahun kondisinya IHSG-nya lebih baik, mungkin dia bisa naik barang 900 ke 1000, tapi nggak akan terlalu tinggi juga naiknya, Pak. Nggak akan terlalu tinggi gitu. Kalau tadi saya bilang INKP kan dari harga 7.000 bisa nggak dia ke 10.000? Bisa. Udah 50% itu. Dari 10.000 kemudian lanjut naik sampai 11%, sampai 11.000 bisa nggak? Bisa. Tapi MNCN ini paling tinggi 1.000 aja. Itu pun kalau memang kondisi pasar pada akhir tahun nanti karena ada window dressing dan seterusnya sudah lebih baik daripada hari ini. Di luar itu kemungkinan dia akan di situ-situ aja. Gimana? Sudah cukup Pak Givari? Cukup Pak. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Ya, terima kasih Pak.